Kamu bangun pagi, bukan dengan rasa sedih, bukan juga dengan semangat. Bangun aja, biasa. Kamu ambil HP, cek jam, cek notifikasi, mungkin scroll sebentar, bukan karena penasaran, tapi karena belum siap menghadapi hari. Lalu kamu jalanin rutinitas, mandi, makan, kerja, ngobrol, ketawa dikit, capek dikit. Semua normal. Dan justru itu yang aneh. Karena tidak ada yang salah, tapi juga tidak ada yang benar-benar hidup. Kadang kamu berpikir, harusnya aku bersyukur. Dan kamu memang bersyukur, kamu tahu hidupmu tidak buruk. Masih punya kerja, masih punya orang, masih bisa makan, masih bisa jalan. Tapi entah kenapa, di sela-sela hari, ada ruang kosong yang tidak terisi. Bukan sedih, bukan marah, bukan putus asa. Kosong yang sunyi. Kosong yang gak teriak, kosong yang cuma duduk di pojok dan ikut kamu kemana-mana. Ini bukan cerita orang yang gagal, ini cerita orang yang berfungsi. Kamu tetap datang, tetap menyelesaikan tugas, tetap membalas pesan, tetap hadir secara fisik. Tapi kalau jujur, kamu sering tidak hadir sepenuhnya. Badanmu ada, pikiranmu kemana-mana, hatimu entah di mana. Dan kamu mulai bertanya pelan-pelan, tanpa berani mengucapkannya keras-keras. Apakah hidup memang rasanya seperti ini? Yang bikin bingung, kamu tidak tahu harus mengeluh ke siapa. Karena kalau kamu bilang capek, orang bilang, ya semua orang juga capek. Kalau kamu bilang kosong, orang bilang, mungkin kurang ibadah. Kalau kamu diam saja, orang bilang, syukuri aja, jangan banyak mikir. Akhirnya kamu belajar satu hal, diam lebih aman. Dan sejak itu, banyak dari kita hidup dengan mulut tertutup, tapi kepala berisik. Ini bukan krisis besar, ini bukan titik terendah hidup. Ini justru yang lebih halus. Hidup berjalan terlalu lancar, sampai kita lupa kenapa kita berjalan. Hari-hari terasa seperti bangun, menjalani, tidur, ulang. Bukan karena hidupmu salah, tapi karena hidupmu tidak pernah ditanya. Mungkin kamu pernah duduk sendiri, di motor, di mobil, di kamar, atau di teras rumah. Mesin hidup, lampu nyala, tapi kamu tidak kemana-mana. Dan kamu sadar, aku tidak berhenti karena lelah, aku berhenti karena tidak tahu mau kemana. Tapi itu pun cuma sebentar, besoknya kamu lanjut lagi, karena hidup harus jalan. Yang jarang kita sadari, banyak orang tidak kehilangan hidupnya, mereka kehilangan rasa hidup. Dan kehilangan ini tidak bikin menangis, tidak bikin teriak, tidak bikin drama. Makanya sering tidak disadari. Kalau kamu merasa seperti ini, dengar baik-baik. Kamu tidak rusak, kamu tidak lemah, kamu tidak kurang iman. Kamu cuma manusia yang sudah terlalu lama hidup tanpa berhenti sebentar. Dan video ini bukan untuk mengubah hidupmu, bukan untuk memberi jawaban besar, bukan untuk membuatmu tercerahkan. Ini cuma ruang parkir, tempat kita duduk sebentar tanpa harus terlihat kuat, tanpa harus terlihat paham. Kalau kamu sedang merasa hidupmu baik-baik saja, tapi entah kenapa kosong, kamu tidak sendirian. Mari kita parkir dulu. Setelah kamu menyadari kekosongan itu, biasanya muncul satu kebingungan besar. Aku ini sebenarnya kenapa? Karena kalau dibilang sedih, tidak juga. Masih bisa ketawa, masih bisa bercanda, masih bisa menikmati hal-hal kecil. Kalau dibilang depresi, rasanya berlebihan. Kamu masih bangun pagi, masih mandi, masih kerja, masih berfungsi. Tapi kalau dibilang bahagia, juga tidak tepat. Ada sesuatu yang tidak pas, tapi kamu tidak punya nama untuk itu. Kita hidup di zaman yang serba diklasifikasikan. Kalau kamu tidak semangat, dibilang malas. Terlalu mikir, dibilang overthinking. Capek batin, dibilang kurang bersyukur. Semua cepat diberi label supaya cepat selesai. Padahal tidak semua perasaan ingin diselesaikan. Beberapa hanya ingin didengarkan. Yang kamu rasakan ini bukan kehancuran. Ini kelelahan yang berbeda. Bukan capek fisik, bukan capek emosi. Tapi capek menjalani hidup tanpa tahu kenapa harus terus dijalani seperti ini. Kamu tetap jalan,
tapi tidak merasa sedang menuju sesuatu. Aneh ya, justru orang-orang yang hidupnya cukup aman sering mengalami ini. Karena hidup tidak sedang memaksa mereka bertahan, tapi juga tidak sedang memanggil mereka kemana-mana. Tidak ada ancaman, tidak ada dorongan besar, yang ada cuma kelanjutan. Dan karena ini tidak terlihat berbahaya, kita sering meremehkannya. Kita bilang ke diri sendiri, "Ah, ini cuma fase, nanti juga hilang. Mungkin aku kurang liburan." Kadang benar, tapi sering tidak. Karena yang lelah itu bukan tubuhmu, yang lelah itu makna. Di titik ini banyak orang mulai hidup otomatis. Hari dijalani seperti playlist. Lagu satu habis, lanjut lagu berikutnya, tanpa benar-benar mendengarkan. Kerja, pulang, tidur. Weekend, isi ulang. Dan kamu mulai merasa hidupmu seperti berjalan, tapi tidak meninggalkan jejak. Yang bikin berat, kamu merasa tidak pantas mengeluh, karena hidupmu baik-baik saja. Dan disitulah jebakannya. Karena kamu tidak runtuh, tidak ada yang datang menolong. Karena kamu masih berfungsi, tidak ada yang bertanya apa-apa. Bahkan kamu sendiri jarang bertanya dengan jujur. Bagian ini penting untuk satu hal, supaya kamu tahu perasaan ini nyata. Bukan drama, bukan manja, bukan tanda gagal. Ini tanda bahwa kamu bukan mesin. Pernah nggak kamu merasa, baru aja Senin, tiba-tiba sudah Jumat? Bukan karena kamu sibuk luar biasa, bukan karena hidupmu penuh kejadian besar. Justru sebaliknya, hari-hari terasa menghilang. Kamu mencoba mengingat, ngapain aja aku minggu ini? Dan jawabannya kabur. Kerja, pulang, tidur, ulang. Seolah-olah seminggu itu bukan 7 hari, tapi cuma 3. Senin, Jumat, Minggu. Ini bukan soal waktu yang makin cepat. Ini soal kesadaran yang makin jarang hadir. Ketika hari-hari tidak dibedakan oleh makna, otak kita menyimpannya sebagai satu blok yang sama. Tidak ada penanda, tidak ada momen yang benar-benar tinggal. Akhirnya hidup terasa pendek, padahal kita hanya tidak hadir sepenuhnya. Kita hidup di mode otomatis, bangun sambil setengah sadar, bekerja sambil mikir hal lain, scroll sambil menunggu capek. Kita jarang benar-benar ada di satu momen. Bahkan waktu istirahat pun sering kita isi dengan distraksi, bukan kehadiran. Makanya, seminggu terasa seperti 3 hari, bukan karena hidup miskin waktu, tapi karena hidup miskin rasa. Tidak ada yang benar-benar salah, tapi juga tidak ada yang benar-benar terjadi. Coba jujur ke diri sendiri. Berapa banyak momen minggu ini yang kamu ingat dengan jelas? Bukan karena kamu foto, bukan karena kamu posting, tapi karena kamu merasakannya. Seringkali jawabannya sedikit. Dan ini pelan-pelan menggerogoti kita. Karena ketika waktu terasa pendek, kita mulai merasa hidup juga pendek. Bulan lewat cepat, tahun tiba-tiba habis, dan tanpa sadar muncul kecemasan baru. Aku sebenarnya hidup, atau cuma melewati waktu. Yang bikin ini sunyi, tidak ada alarmnya, tidak ada titik patah, tidak ada kejadian besar. Hidup tidak runtuh, ia hanya mengalir tanpa bekas. Dan karena tidak sakit secara langsung, kita membiarkannya. Mungkin itu sebabnya kita sering merasa capek tanpa tahu kenapa. Bukan karena terlalu banyak aktivitas, tapi karena terlalu sedikit kehadiran. Berikutnya, kita akan bicara kenapa kondisi ini bukan cuma masalah pribadi, kenapa ini jadi pengalaman kolektif, dan kenapa zaman sekarang membuat banyak dari kita hidup seperti ini. Di titik ini, banyak orang mulai menyalahkan diri sendiri. Mungkin aku kurang disiplin, mungkin aku kurang bersyukur, mungkin aku terlalu banyak mikir. Padahal ada satu hal penting yang sering kita lewatkan. Ini bukan cuma kamu, ini bukan kasus personal, ini pola. Kalau satu orang merasa hidupnya datar, mungkin itu masalah pribadi. Tapi kalau jutaan orang merasakan hal yang sama, kita perlu melihat lingkungannya. Zaman sekarang ini unik, kita hidup di dunia yang cepat tapi dangkal, ramai tapi sepi, terkoneksi tapi jarang benar-benar bertemu. Kita tahu banyak hal, tapi jarang benar-benar memprosesnya. Setiap hari otak kita dibanjiri berita, opini, perbandingan hidup, standar sukses, standar bahagia, tanpa jeda. Dulu hidup berat tapi jelas, sekarang hidup lebih ringan secara fisik,
tapi berat secara mental, karena kita harus memilih terus, menilai diri sendiri terus, menampilkan versi diri terus. Kita tidak pernah benar-benar off. Dan ketika hidup tidak pernah berhenti, jiwa pelan-pelan kelelahan. Ada hal lain yang jarang dibicarakan. Hidup hari ini terlalu terfragmentasi. Kerja di satu dunia, sosial di dunia lain, iman di ruang yang berbeda, hiburan di tempat lain lagi. Semua terpisah. Akhirnya kita sendiri pun terpecah. Kita tidak hidup sebagai satu kesatuan, tapi sebagai potongan-potongan peran. Dan hidup yang terpecah sulit terasa utuh. Belum lagi budaya harus berkembang. Setiap hari kita diingatkan, harus lebih produktif, harus lebih sehat, harus lebih sadar, harus lebih sukses, harus lebih bermakna. Ironisnya, ketika makna dijadikan kewajiban, ia justru menghilang. Hidup terasa seperti proyek yang tidak pernah selesai. Jadi ketika kamu merasa kosong, itu bukan karena kamu gagal memahami hidup. Bisa jadi kamu terlalu lama hidup di sistem yang tidak memberi ruang untuk merasa. Sistem yang menghargai hasil, tapi tidak memberi tempat untuk proses batin. Makanya krisis ini sunyi, karena ia tidak datang sebagai bencana, tapi sebagai kebiasaan. Tidak menghancurkan hidupmu, hanya mengikisnya pelan-pelan. Di titik tertentu, kekosongan itu tidak cuma melelahkan, tapi juga membuat kita merasa bersalah. Karena di kepala kita ada suara kecil yang berkata, "Lihat hidupmu, masih banyak yang lebih susah." Dan itu benar, tapi kebenaran itu sering dipakai untuk membungkam perasaan. Kamu tidak sedih karena kehilangan apa-apa, tapi kamu juga tidak merasa utuh. Dan justru karena itu, kamu merasa tidak pantas mengeluh. Disinilah banyak orang terjebak. Setiap kali perasaan kosong muncul, langsung ditutup dengan kalimat, "Harusnya aku bersyukur." Dan kamu memang bersyukur. Kamu tahu caranya. Kamu mengucapkannya. Kamu meyakininya. Tapi anehnya, rasa kosong itu tetap ada. Lalu muncul pertanyaan yang lebih berat. Kalau aku sudah bersyukur tapi masih kosong, berarti yang salah aku ya? Di titik ini, rasa bersalah pelan-pelan mengambil alih. Kita mulai menilai diri sendiri. Aku kurang iman, aku kurang ikhlas, aku kurang bersabar. Padahal bersyukur bukan tombol mute untuk batin. Iman bukan anestesi untuk rasa manusiawi. Dalam banyak tradisi spiritual, orang-orang yang paling jujur justru berkata, "Aku lelah, aku bingung, aku tidak mengerti." Dan itu tidak membuat mereka jauh dari Tuhan. Justru sebaliknya. Masalahnya, kita hidup di budaya yang sering menyamakan iman dengan ketenangan. Seolah-olah, kalau beriman, harus tenang. Kalau gelisah, pasti ada yang salah. Padahal, iman juga bisa berbentuk bertanya, menunggu, bahkan diam tanpa jawaban. Yang sering kita lupakan, rasa syukur dan rasa kosong bisa hadir bersamaan. Kamu bisa berterima kasih atas hidupmu dan tetap jujur bahwa hidup itu terasa berat. Dua hal ini tidak saling membatalkan. Yang membuat berat justru ketika kita dipaksa memilih salah satu. Akhirnya banyak orang hidup dengan topeng halus. Secara lisan bersyukur, secara batin kelelahan. Dan karena topeng ini diterima sosial, tidak ada yang mencurigainya. Kita terlihat baik-baik saja. Padahal di dalam, kita mengerut. Bagian ini bukan untuk mengajak kamu berhenti bersyukur. Justru sebaliknya, ini ajakan untuk jujur saat bersyukur. Bukan syukur yang menekan, tapi syukur yang memberi ruang bernafas. Secara filosofis, yang sedang terjadi pada banyak dari kita bukan karena hidup tidak punya makna. Ini penting, bukan hidup itu sia-sia, tapi hidup pernah punya makna, dan skripnya sudah tidak bekerja lagi. Dulu, makna datang dalam bentuk yang jelas. Agama memberi arah, kerja memberi tujuan, relasi memberi kelekatan, pencapaian memberi rasa sampai. Sekarang semuanya masih ada, tapi rasanya berbeda. Agama terasa jauh atau terlalu prosedural, lebih banyak rutinitas daripada perjumpaan. Karier terasa berulang, bukan karena kamu tidak bersyukur, tapi karena setiap naik satu tangga, yang kamu lihat hanya tangga berikutnya. Relasi terasa rapuh, mudah terhubung, mudah juga terlepas. Kita dekat, tapi sekaligus siap pergi. Pencapaian datang,
lalu cepat menguap. Kamu sampai, tapi tidak tinggal. Masalahnya bukan kamu gagal menemukan makna. Masalahnya, alat lama untuk memberi makna sudah aus, tapi kita masih disuruh memakainya. Di titik ini manusia biasanya punya dua pilihan ekstrem, memberontak atau putus asa. Anehnya, banyak dari kita tidak melakukan keduanya. Kita tidak marah, tidak memberontak, tidak juga menyerah. Kita memilih opsi ketiga, mematikan volume batin. Kita tetap hidup, tapi dengan suara dikecilkan. Camus menyebut ini absurditas. Tapi di zaman kita, absurditas itu tidak terasa dramatis. Bukan batu besar yang didorong sambil menangis, tapi rutinitas kecil yang diulang sambil diam. Kalau Camus hidup sekarang, dia mungkin tidak melihat orang berteriak di tepi jurang. Dia melihat orang rapi, produktif, dan kosong. Absurditasnya bukan lagi tragedi, ia jadi kebiasaan. Sartre akan bilang, kita hidup dalam bad faith, bukan karena kita berbohong, tapi karena kita berhenti memilih secara sadar. Kita menjalani peran tanpa merasa sedang memilihnya. Bukan terpaksa, tapi juga bukan sepenuhnya bebas. Dan karena tidak ada rasa konflik besar, kita juga tidak merasa bersalah. Kita tidak melawan diri sendiri, kita membisukannya. Dalam bahasa sufistik, ini bukan hati yang mati, justru sebaliknya. Hati itu sadar, ia tahu ada yang tidak beres, tapi ia lelah. Lelah berharap, lelah menunggu, lelah bertanya. Bukan karena Tuhan jauh, tapi karena perjalanan terasa panjang, tanpa kepastian kapan sampai. Jadi kalau kamu merasa datar, bukan berarti kamu kehilangan iman, akal, atau kemanusiaan. Bisa jadi kamu sedang hidup di fase setelah makna lama runtuh, tapi sebelum makna baru tumbuh. Dan fase ini sunyi, tidak heroik, tidak romantis, tidak mudah dijelaskan. Kamu tidak rusak, kamu tidak nihilistik, kamu tidak gagal memahami hidup. Kamu sedang hidup di zaman di mana makna tidak lagi diwariskan, tapi juga belum sepenuhnya ditemukan. Dan itu melelahkan. Dulu, kita mengira masalah hidup itu kurang pilihan. Kalau hidup susah, kita bilang, kalau saja aku punya lebih banyak opsi. Sekarang, kita tenggelam dalam pilihan. Dan anehnya, semakin banyak pilihan, semakin bingung. Hari ini kamu bisa jadi apa saja, percaya apa saja, pindah kapan saja, berhenti kapan saja. Secara teori, ini kebebasan. Tapi secara batin, ini sering terasa seperti beban. Karena setiap pilihan berarti menutup pilihan lain. Dan itu menakutkan. Kamu bukan takut gagal, seringkali kamu takut salah memilih. Takut suatu hari menoleh ke belakang dan berkata, harusnya aku ambil jalan yang lain. Akhirnya kamu menunda, bukan karena malas, tapi karena ingin menjaga semua pintu tetap terbuka. Masalahnya, hidup tidak berjalan di lorong dengan pintu terbuka semua. Ia berjalan di jalan yang harus dipilih. Inilah yang terjadi. Kita hidup di dunia dengan kebebasan tinggi, tapi komitmen rendah. Karir bisa ganti, relasi bisa dilepas, identitas bisa diperbaharui. Semua fleksibel. Tapi fleksibilitas terus-menerus membuat kita sulit berakar. Dan tanpa akar, hidup terasa ringan, tapi juga mudah terombang-ambing. Filsuf lama sudah memperingatkan ini. Kierkegaard menyebutnya anxiety of choice. Bukan karena hidup kejam, tapi karena kebebasan terlalu besar untuk ditanggung sendirian. Setiap pilihan terasa seperti pertaruhan eksistensial, dan karena tidak ada jaminan, kita memilih setengah-setengah. Makanya banyak orang hidup di zona aneh, tidak benar-benar memilih, tapi juga tidak sepenuhnya pasrah. Kita menjalani hidup sementara yang entah sampai kapan. Hubungan setengah serius, pekerjaan setengah hati, iman setengah yakin. Bukan karena kita main-main, tapi karena kita takut kehilangan opsi lain. Ironisnya, dengan tidak memilih secara penuh, kita justru kehilangan rasa hidup. Karena makna jarang muncul dari opsi terbaik. Makna muncul dari komitmen yang dijalani cukup lama. Bukan dari pilihan sempurna, tapi dari pilihan yang kita hidupi. Di titik ini, banyak orang bukan bingung karena hidupnya sulit, tapi karena hidupnya terlalu terbuka. Dan kebingungan ini sunyi, tidak terlihat sebagai krisis, tidak terlihat sebagai kegagalan, tapi terasa sebagai hidup yang menggantung. Ini bukan ajakan untuk memilih cepat,
bukan juga untuk memaksa diri yakin. Ini cuma pengingat. Kadang hidup tidak meminta kita memilih yang paling benar. Ia hanya meminta kita berani memilih dan tinggal. Ada satu kalimat yang jarang diucapkan karena terdengar lemah, tapi sebenarnya sangat manusiawi. Aku tahu aku ingin apa, tapi aku tidak tahu caranya. Dan yang bikin berat, hidup tidak mau menunggu sampai kamu tahu caranya. Ia tetap berjalan. Di karir, kamu tahu kamu tidak ingin seperti ini selamanya. Kamu ingin berkembang, ingin pindah, ingin lebih bermakna. Atau sekedar tidak merasa hampa setiap Senin pagi. Tapi setiap kali ditanya, langkah konkretnya apa? Kepalamu kosong. Bukan karena kamu bodoh, tapi karena peta hidup tidak pernah benar-benar diberikan. Soal jodoh, rasanya juga sama. Kamu ingin ditemani, ingin pulang ke seseorang, ingin relasi yang aman, dewasa, saling tumbuh. Tapi realitasnya, bertemu orang terasa acak. Hubungan terasa rapuh. Salah sedikit, semuanya bubar. Kamu ingin serius, tapi takut salah orang. Kamu ingin membuka diri, tapi trauma belum sembuh. Dan waktu terus jalan. Inilah tekanan yang jarang dibicarakan. Kita hidup di antara keinginan dan ketidaktahuan. Kita tahu arah garis besarnya, tapi tidak tahu jalan detilnya. Dan dunia sering memperlakukan ini seolah-olah itu kesalahan kita. Kalau mau ya usahakan. Kalau serius pasti ada jalan. Padahal, kadang masalahnya bukan niat. Masalahnya kita tidak punya peta. Yang membuat ini makin berat adalah fakta bahwa kamu tidak bisa berhenti total. Tagihan tetap datang. Umur tetap bertambah. Orang tua tetap menua. Lingkaran hidup tetap bergerak. Kamu ingin berhenti sebentar untuk memahami diri. Tapi hidup berkata, jalan dulu saja. Akhirnya, kamu berjalan sambil bingung. Dan di titik ini, banyak orang merasa sendirian. Karena dari luar, hidupmu terlihat baik-baik saja. Tidak ada yang tahu bahwa setiap langkahmu penuh keraguan. Yang jarang kita sadari, banyak keputusan besar dalam hidup tidak diambil dalam keadaan siap. Orang pindah karir tanpa yakin. Orang menikah tanpa paham sepenuhnya. Orang bertahan sambil berharap pelan-pelan. Hidup jarang menunggu kepastian. Masalahnya bukan kamu belum tahu caranya. Masalahnya kamu mengira harus tahu semuanya dulu sebelum berjalan. Padahal, seringkali cara itu baru muncul setelah kamu bergerak sedikit. Bukan karena kamu nekat, tapi karena hidup memang dipelajari sambil dijalani. Segmen ini bukan untuk menyuruhmu buru-buru memilih, juga bukan untuk menyederhanakan masalah. Ini cuma untuk mengatakan dengan jujur. Kalau kamu ingin sesuatu tapi belum tahu caranya, itu bukan tanda kamu gagal. Itu tanda kamu sedang berada di wilayah paling manusiawi dalam hidup. Ada satu kebohongan halus yang sering kita telan. Seolah-olah hidup hanya boleh dijalani kalau kita sudah yakin. Padahal kenyataannya, sebagian besar hidup dijalani tanpa kepastian. Yang membuat berat bukan ketidaktahuan, tapi tuntutan untuk terlihat tahu. Kita sering berpikir, kalau aku melangkah sekarang, nanti kalau salah gimana? Jawaban jujurnya, ya mungkin salah. Dan itu bukan tragedi, itu hidup. Masalahnya, kita dibesarkan dengan imajinasi bahwa keputusan hidup itu seperti ujian. Satu benar, yang lain salah. Padahal, hidup lebih mirip jalan panjang dengan banyak belokan yang baru kelihatan setelah dilewati. Berjalan tanpa kepastian bukan berarti asal jalan. Ini penting. Artinya, kamu sadar kamu ragu, sadar kamu belum paham, tapi tetap memilih langkah paling jujur yang bisa kamu ambil hari ini. Bukan langkah sempurna, langkah yang masih bisa kamu tanggung. Dalam karir, ini bisa berarti bukan langsung lompat besar, tapi menggeser sedikit. Belajar hal baru sambil kerja, mencoba proyek kecil, mengakui aku belum tahu mau jadi apa, tapi aku tidak mau berhenti tumbuh. Itu bukan setengah hati, itu realistis. Dalam relasi, ini bisa berarti tidak memaksakan janji besar, tapi juga tidak main-main. Berani hadir tanpa janji palsu.
Berani berkata, "Aku ingin ini, tapi aku masih belajar caranya." Kejujuran seperti ini memang tidak spektakuler, tapi ia tidak menghancurkan siapapun. Yang sering kita lupakan, kepastian sering datang setelah komitmen kecil, bukan sebelumnya. Kamu tidak yakin lalu berkomitmen. Kamu berkomitmen sedikit, lalu pelan-pelan yakin. Dan kadang tidak pernah yakin sepenuhnya, tapi cukup. Filsuf menyebut ini hidup otentik. Bukan hidup tanpa ragu, tapi hidup tanpa menyangkal ragu. Sufi menyebut ini berjalan dalam gelap dengan langkah yang tetap dijaga. Bukan karena terang, tapi karena percaya bahwa berjalan itu sendiri bermakna. Segmen ini bukan mengajak kamu berani nekat. Ini mengajak kamu berhenti menunda hidup sampai yakin. Karena kalau menunggu yakin, banyak hal tidak akan pernah dimulai. Dan hidup tidak menunggu. Sepanjang video ini, kita tidak pernah benar-benar mencari jawaban besar. Kita tidak memecahkan hidup, tidak menuntaskan makna, tidak menyingkirkan kebingungan. Dan memang, karena hidup jarang berubah karena satu jawaban besar. Ia berubah karena satu pilihan kecil yang diambil dengan sadar. Silent existentialism bukan berarti kamu tidak peduli. Justru sebaliknya, ia muncul karena kamu cukup sadar untuk merasakan bahwa hidup lebih dari sekedar berjalan, tapi juga cukup lelah untuk tidak ingin berteriak. Dan di fase itu, banyak orang mengira satu-satunya pilihan adalah diam atau hancur. Padahal ada pilihan ketiga, pilihan untuk tidak membungkam diri sendiri lagi. Bukan dengan drama, bukan dengan pemberontakan besar, tapi dengan kejujuran kecil. Kejujuran yang berkata, "Aku belum tahu, aku masih ragu, aku belum sampai," dan tetap berjalan. Eksistensialisme sering disalahpahami sebagai filsafat keputusasaan. Padahal inti terdalamnya sederhana. Makna tidak selalu ditemukan. Kadang ia dipilih. Bukan sekali seumur hidup, tapi berulang, hari demi hari. Pilihan itu tidak harus heroik. Kadang bentuknya tetap bangun pagi, tetap jujur pada diri sendiri, tetap tidak mengeraskan hati, tetap memilih hidup meski belum paham arahnya. Itu bukan pasrah. Itu keberanian sunyi. Kamus tidak menyuruh kita bahagia. Ia menyuruh kita tidak menyerah pada absurditas. Sartre tidak menyuruh kita yakin. Ia menyuruh kita bertanggung jawab atas langkah yang kita ambil. Para sufi tidak menyuruh kita mengerti segalanya. Mereka menyuruh kita tetap berjalan meski gelap. Bahasa berbeda, gerakannya sama. Kalau kamu selama ini hidup di mode diam, bukan berarti kamu gagal. Mungkin kamu hanya sedang berhenti cukup lama untuk akhirnya bertanya, "Aku mau hidup seperti apa?" meski belum tahu caranya. Dan pertanyaan itu sendiri sudah sebuah pilihan. Ruang parkir bukan tempat tinggal, tapi ia penting. Karena di sini, kita tidak dipaksa tahu, tidak dipaksa kuat, tidak dipaksa yakin. Cukup sadar. Kalau setelah ini kamu melangkah satu langkah kecil dengan lebih jujur dari kemarin, itu sudah cukup. Bukan karena hidup langsung bermakna, tapi karena kamu memilih untuk hadir. Terima kasih sudah duduk sebentar. Kita tidak menyelesaikan hidup hari ini. Kita hanya berpindah dari diam ke pilihan. Kalau ada yang ingin didiskusikan, tuliskan saja. Sampai ketemu di bahasan berikutnya.